أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, sebagai seorang mukmin, di dalam kehidupan kita berusaha untuk menjalankan ketaatan dan amal saleh. Namun ketika kita menjalankan ketaatan dan amal saleh tersebut, kita berusaha dan berharap agar amal saleh yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbuah pahala. Bisa jadi ketika kita melaksanakan ibadah salat, kita menunaikannya dengan penuh keikhlasan, menjalankan segala ketentuan dan syarat di dalam tuntunan salat tersebut. Bahkan kita berupaya untuk menjaga kekhusyukan salat ini. Namun bisa jadi ikhwatal iman, ketika seseorang salat dengan penuh kekhusyukannya, ketika di hari kiamat dia berharap ketaatan dan amal saleh yang dia kerjakan tersebut akan dapat berbuah pahala dan bermanfaat untuknya di akhirat. Tapi bisa jadi salat yang khusyuk kita laksanakan, namun di hari akhirat kita hanya mendapatkan nilai 0. Begitu juga ketika kita sadar akan kewajiban kita dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, bahwasanya di balik rezeki dan karunia yang Allah telah titipkan tersebut ada hak orang lain. Kita menyisihkannya, kita bersedekah. Bahkan tidak jarang di antara kita yang mungkin sangat banyak bersedekah. Lebih dari setengah miliknya dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap lipat ganda pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketaatan ketika seseorang bersedekah. Namun ketahuilah ikhwatal iman, bisa jadi ketika kita bersedekah dengan keikhlasan tersebut, bahkan kita berusaha untuk menyembunyikan sedekah kita, tidak sumbar dengan sedekah kita, dengan harapan pahala dari sedekah itu akan membantu kita di akhirat kelak di hadapan Sang Pencipta kita. Namun bisa jadi sedekah yang telah kita berikan tersebut ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya 0. Begitu juga ketika seseorang menahan haus dan lapar di siang hari yang terik, melaksanakan ibadah puasa dan menjaga keutuhan puasanya. Sedangkan di malam hari yang gelap, dia bangun, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyam di malam harinya. Dia berharap kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah dan kemuliaan di balik siam dan qiyam tersebut akan membantunya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Ketahuilah ikhwatal iman, bisa jadi siam dan qiyam, puasa dan qiyamul lail yang kita laksanakan dengan keikhlasan tersebut, dengan harapan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ternyata hari akhirat kita hanya mendapatkan nilai 0. Jangan heran ikhwatal iman, kenapa bisa hal itu terjadi? Dalam sebuah riwayat, Abdullah ibnu Mubarak pernah menceritakan, satu hari aku menceritakan kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang Imam Abu Hanifah, di mana Imam Abu Hanifah tersebut sangat menjaga lisannya. Beliau sangat berhati-hati untuk tidak tergelincir melakukan ghibah, menceritakan keburukan dari seseorang, menceritakan aib orang lain. Dan beliau sangat berhati-hati sekali. Bahkan kata Ibnu Mubarak, aku tidak pernah mendengar sekalipun Imam Abu Hanifah menceritakan dan menghibah walaupun itu adalah musuhnya, walaupun adalah orang yang tidak dia sukai, walaupun itu adalah orang yang paling dia benci. Mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Mubarak, maka Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, demi Allah, sesungguhnya Imam Abu Hanifah, beliau sangat khawatir
amal saleh yang beliau kerjakan akan sia-sia di hadapan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatal iman, para ulama mengatakan dan mengingatkan, ketika seorang mukmin tidak menjaga lisannya dengan dia membeberkan keburukan dan kekurangan saudaranya, menghibah saudaranya, maka itu tidak ada bedanya seolah-olah seperti seorang mukmin yang sedang membawa bekalnya, namun dia membawa bekalnya itu di dalam karung yang bolong. Maka apa yang telah dia bawa sebagai bekalnya itu, dan dia berharap dia bisa memanfaatkan dan menikmati bekal yang dia bawa di dalam perjalanannya. Tapi ketika dia masukkan bekalnya itu ke karung yang bolong, maka bekalnya itu akan tercecer dan dia tidak bisa memanfaatkan dan mendapatkan apa-apa dari yang dia bawa. Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, kami berjumpa dengan beberapa orang saleh terdahulu dari kalangan a'immatul huda dan para salafus saleh. Mereka sangat menjaga lisannya dan mereka selalu memandang bahwasanya ibadah dan ketaatan itu bukan hanya terletak di balik ketika mereka melakukan salat, ketika mereka bersedekah, ketika mereka berpuasa, ketika mereka melaksanakan qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan sebentuk ketaatan yang lainnya. Ketahuilah sesungguhnya amal saleh bukan hanya terletak di dalam ibadah-ibadah seperti itu saja. Namun kebaikan dan amal saleh itu juga terletak di dalam ketika seseorang menjaga lisannya, tidak menodai kehormatan saudaranya, tidak menghibah saudaranya, tidak berkata sesuatu yang akan melukai hati saudaranya. Makanya mereka sangat menjaga lisannya, karena mereka sangat khawatir ketika ketaatan dan amal saleh yang mereka kerjakan tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya kejahatan lisannya akan menggugurkan amalnya. Dan inilah yang ada di dalam makna hadis Nabi SAW. Ketika Nabi SAW bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ata'lamuna manil muflis? Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dan mengatakan, al-muflisu man la dirham lahu wa la dinar. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak lagi memiliki dirham dan dinar, tidak lagi memiliki harta. Ketika dia dahulunya dia memiliki harta yang melimpah, namun hari ini harta itu telah lenyap, harta itu telah habis, harta itu telah sirna. Maka itulah orang yang bangkrut. Lalu Nabi SAW mengatakan, bukan itu yang aku maksudkan. Al-muflisu min ummati man ata bi salatin. Yaitu orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang membawa pahala salatnya. Lihatlah bagaimana salatnya itu adalah salat yang diterima dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia membawa pahalanya itu di hari akhirat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, dia pun membawa pahala dari amal-amal saleh yang telah dia kerjakan di kehidupan dunianya. Namun ketika dia merasa pahala dari amal saleh dan ketaatan yang telah dia kerjakan tersebut akan bermanfaat untuknya, namun kata Nabi SAW, walakinnahu syatama hadza, akan tetapi dia tidak melihat bahwasanya dia telah menyakiti saudaranya. Wa daraba hadza, dan dia telah menyakiti saudaranya, memukul saudaranya. Wa qadhafa hadza, bahkan dia menghina saudaranya. Lalu ketika kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhadha mal hadza, dan dia mengambil merampas harta seseorang. Maka ketika dia merasa bahwasanya kebaikan dari pahala ketaatan yang dia kerjakan tersebut, namun dia tidak memperhatikan ketika dia melukai hati saudaranya, menghina saudaranya, menyakiti saudaranya, bahkan dia memfitnah saudaranya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang telah dia zalimi itu kelak menuntut di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka dia terpaksa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pahala dari kebaikan dan amal saleh yang telah dia lakukan dalam kehidupannya,
yang telah dia jalankan selama hidupnya, maka akan diberikan kepada orang-orang yang telah dia lukai hatinya, kepada orang-orang yang telah dia sakiti, orang-orang yang dia lecehkan dan remehkan, dan orang-orang yang telah dia hina. Maka ketika habislah pahala dari amal salehnya tersebut, diambillah kejahatan dan dosa orang-orang yang telah dia lukai dan dia sakiti tersebut, maka ditimpakan kepadanya. Maka inilah orang-orang yang bangkrut dikatakan oleh Nabi SAW. Kembali, ikhwatal iman, belajar kita dari apa yang dikatakan oleh para ulama. Ketahuilah, sesungguhnya amal saleh dan ketaatan bukan hanya terletak di balik ibadah salat yang kita kerjakan. Ada di dalam puasa yang kita kerjakan. Ada di dalam qiyamul lail yang kita jaga di setiap tengah malamnya kita. Terjaga, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi amal saleh dan kebaikan itu juga terletak ketika kita menjaga lisan kita dari hal-hal yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang bangkrut sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.